Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizky. Jadi untuk video kali ini Rizky pengen nge-unboxing dan review STB HD TV teman-teman. Untuk STB HD TV nya ini berbeda banget teman-teman, seperti yang biasanya. Kalau biasanya dus HD TV itu warna biru putih, dan untuk yang kali ini dia warnanya beda teman-teman. Warnanya itu abu-abu putih. Dan untuk modelnya sendiri dia itu STB strip 600. Langsung saja teman-teman, untuk bagian depannya kayak gini, ada keterangannya, bisa kalian baca ya teman-teman. Bagian bawahnya kayak gini, bagian kanan kirinya kayak gini, dan untuk bagian bawahnya kayak gini. Untuk bagian belakang di sini terdapat spesifikasi dari STB ini teman-teman. Hanya saja dari keterangan dus di STB ini dia tidak mendukung IPTV. Dan untuk aplikasi juga di sini tidak jelas dia mendukung aplikasi apa saja. Untuk kelengkapan yang kita dapatkan di paket penjualan, yang pertama itu remote teman-teman. Untuk remote-nya sendiri dia remote yang universal ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan di STB yang lain juga, terutama STB Cina. Kalau untuk STB Matrix dia tidak bisa tersambung. Kalau untuk baterai sendiri Rizky kurang begitu tahu, karena ini STB bukan Rizky yang beli tapi tetangga Rizky. Kalau menurut Rizky sih kayaknya ini baterai bawaan dari STB ini. Selanjutnya untuk kabel RCA seperti ini, buat panjangnya dia sekitaran 1 meter, dan buat kualitasnya biasa aja teman-teman. Ya kayak STB-STB yang lainnya. Kalau untuk buku petunjuk dan kartu garansi Rizky juga kurang begitu tahu, karena ini STB dapat minjem, alhasil Rizky nggak tahu pasti. Biasanya sih kalau STB HD TV dia dapat garansi dan buku petunjuk. Oke teman-teman, jadi untuk reviewnya sebelumnya Rizky pengen disclaimer dulu teman-teman ya. Jadi untuk disclaimer yang pertama, kalau misalkan kalian nyari STB, Rizky nyaranin sih kalian tonton juga video-video Rizky sebelumnya. Karena di video sebelumnya Rizky udah nge-review STB banyak teman-teman. Contohnya aja kayak STB Huangmi, STB HD TV, STB Matrix, STB Advance, STB Sanex, pokoknya banyak lah teman-teman. Jadi make sure kalian cek dulu video-video itu, biar kalian bisa membandingkan antara STB 1 dengan yang lainnya, biar kalian tahu dan kalian mendapatkan pilihan atau STB yang tepat buat kalian. Untuk disclaimer yang selanjutnya, STB ini punya tetangga Rizky teman-teman. Jadi ini bukan Rizky yang ngebeli. Rizky juga jujur baru kali ini lihat STB HD TV yang kayak gini. Kalau untuk desainnya sih sebenarnya mirip-mirip kayak yang pendahulunya, cuman dia ada perbedaan sedikit teman-teman, atau bisa dibilang banyak lah. Dan dusnya juga ini warnanya abu-abu teman-teman, abu-abu gelap gini, abu-abu dan putih. Dan untuk disclaimer yang terakhir, kalau misalkan kalian beli STB HD TV ini dan kalian nggak bisa nangkep siaran STB nya, caranya kayak gini teman-teman nih. Kalau misalkan nggak bisa nangkep siaran, kalian ke menu dulu, terus kalian pindahin ke bagian sini. Terus untuk country atau negaranya, tadinya kan Thai kayak gitu noh, Thai. Namanya kan Thai negaranya. Kalian jangan sampai dirubah ke Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalkan negaranya dirubah ke Indonesia, STB-nya itu nggak bisa nangkep siaran teman-teman, nggak bisa nangkep channel atau gelombang. Jadi untuk negaranya atau country-nya kalian biarin aja. Kalau tadinya Singapura ya Singapura, kalau tadinya Thai kayak gini ya kalian biarin aja Thai kayak gitu. Nah kalau misalkan negaranya udah seperti bawaannya, tinggal kita on-onin aja yang lainnya juga. LCN onin, antena juga ini onin aja teman-teman. Terserah kalian sih, kalau misalkan mau di offin juga nggak apa-apa sih sebenarnya mah, nggak begitu ngaruh kayaknya. Nah setelah
negaranya kalian rubah atau kalian biarin aja ke bawaannya, tinggal kalian program aja teman-teman. Auto search nih yang bagian atas. Nanti dia juga bakalan nyari sendiri otomatis. Tapi kalau misalkan bawaannya Indonesia gitu ya, atau negara Indonesia bisa nangkep sinyal atau siaran, ya nggak usah dirubah juga teman-teman, biarin aja bawaannya gitu. Oke, kita coba program. Dan hasilnya bisa teman-teman nangkep siaran. No, ketangkep kan? Tadinya sih teman-teman sebelumnya pas Rizky pakai negara Indonesia, dia nggak mau nangkep sama sekali teman-teman sinyalnya, atau channelnya itu nggak ketangkep. Sekarang setelah Rizky rubah ke negara Thai, dia dapat channelnya. Dan kalau misalkan kalian pengen dapat banyak channelnya, Rizky saranin sih kalian pakai antena yang yang ada boosternya, yang bisa muter sendiri, itu lebih bagus sih kalau kata Rizky. Tapi kalau di daerah kota juga biasanya kalau pakai antena biasa tanpa booster, dia juga bisa dapat banyak sih. Oke, ini udah ketangkep semua. Untuk channelnya dia dapat ya mungkin sekitaran 44 teman-teman, karena ini daftarnya itu nomornya acak adut. Nah, oke, kita mulai teman-teman reviewnya. Hal pertama yang bakalan Rizky bahas yaitu dari desainnya teman-teman. Untuk desain STB ini, dia itu mirip kayak STB HDTV yang sebelumnya pernah Rizky review. Nah, kalau untuk di bagian depan dia seperti ini. Untuk tombolnya dia lengkap teman-teman. Di sini ada power, menu, USB, volume plus, volume min, tombol OK, dan tombol program plus dan program min. Nah, di sini juga ada panelnya juga. Nah, cuman yang untuk pembedanya dibanding yang sebelumnya, dia itu di bagian sebelah kanannya di sini dia ada indikator powernya teman-teman. No, ada lampunya kan kecil warna hijau. Kalau untuk yang sebelumnya itu dia nggak ada LED powernya kayak gini teman-teman. Nah, kelihatan kan hijau kecil di sini. Nah, itu untuk bagian depan. Terus kalau untuk bagian sampingnya kayak gini, bagian atas dan bagian bawahnya kayak gini. Nah, kalau untuk bagian belakang teman-teman di sini berbeda teman-teman dibandingkan dengan STB HDTV yang biasanya. Yang pertama itu dia dari RCA-nya teman-teman. Kalau STB HDTV yang biasanya itu dia RCA-nya ada 2 pasang. Cuman kalau ini itu dia memang ada 2 pasang. Cuman untuk RCA itu dia yang bagian bawah doang nih, sebaris. Kalau untuk baris bagian atas, Rizky udah coba pakai kabel RCA dan disambungin ke TV. Yang bagian atas itu dia nggak bisa buat nyalurin ke TV teman-teman, atau tidak bisa digunakan untuk RCA. Jadi kemungkinan besar sih kayaknya ini untuk ke sound system atau speaker aktif kayaknya teman-teman, atau mungkin untuk disambungin ke TV LCD atau LED teman-teman, karena warnanya juga beda noh, warna hijau, biru, dan merah. Terus untuk selanjutnya dia itu USB-nya hanya ada 1 di bagian depan noh. Biasanya HDTV itu dia USB-nya ada 2 di depan dan belakang. Selanjutnya kalau untuk kelengkapan port, ini ada RF in, RF loop, koaksial, HDMI, RCA yang tadi itu, dan ada ini teman-teman nih yang baru, yaitu DC 12 volt. Ini untuk power ya teman-teman. Biasanya kalau STB yang lain itu yang pakai casan dia itu DC 5 volt. Cuman ini dia DC 12 volt. Sayang aja teman-teman sih kalau menurut Rizky. Seharusnya dia 5 volt aja, jadi bisa dibilang enak bisa dipakai casan gitu teman-teman. Kalau ini tuh 12 volt, dia agak beda teman-teman jika dibandingkan dengan STB yang lain. Biasanya dia
DC 5 volt, cuman ini DC 12 volt. Itu doang sih teman-teman untuk pembedanya di bagian desain. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu tampilan UI beda, lebih fresh. Apa aja sih teman-teman yang bikin menurut Rizky itu lebih fresh? Jadi dia itu tampilannya, menunya itu dia lebih berwarna. Biasanya kalau STB HDTV itu dia menggunakan chipset M-Star, terus Goxin dan Sunplus. Cuman untuk kali ini sih kalau menurut Rizky ya, ini chipsetnya itu di M-Star, cuman versi terbarunya kayaknya teman-teman, karena Rizky pernah ngeliat tampilan kayak gini, cuman lupa di STB apa kali. Yang jelas sih ini lebih fresh teman-teman. Untuk tampilan daftar channelnya ini dia kayak gini teman-teman. Kalau menurut Rizky pribadi sih ini sedang aja teman-teman, nggak besar dan nggak kecil juga. Kalau untuk tampilannya sih menurut Rizky jujur aja dia lebih fresh karena lebih berwarna teman-teman, nggak monoton. Biasanya kalau chipset yang lain itu kan dia warnanya apa ya, abu-abu gitu atau biru sama putih. Kalau ini ada 3 warna, ada biru tua, biru muda, terus ungu, terus ada abu-abunya juga, ada coklat. Jadi kesannya itu lebih fresh aja, baru. Dan buat perpindahannya sendiri teman-teman, dia perpindahannya itu gesit ya teman-teman. Nih contohnya aja Rizky pindah-pindahin. Nah, termaksudnya ini cepat teman-teman. Mungkin ini setaranya itu gesitnya itu kayak chipset Sunplus. Biasanya kalau chipset M-Star itu dia lemot perpindahannya, agak lambat. Kalau ini walaupun dia kemungkinan besar chipset M-Star yang versi terbaru, tapi untuk perpindahannya itu dia cepat teman-teman, setaranya kayak chipset Sunplus. Nah, cepet kan tuh. Untuk selanjutnya teman-teman, dia OSD timeoutnya itu tidak bisa diatur. Biasanya kalau chipset yang lain, kalau chipset Sunplus, Goxin, biasanya OSD timeoutnya itu ada buat ngaturnya, kecepatan hilangnya ada 3 detik, 5 detik, atau yang berapa detik gitu. Kalau untuk chipset ini dia nggak ada teman-teman pengaturannya. Terus udah cari tadi. Jadi ini kalau misalkan kita pindahkan, ini kan ada OSD, dia itu hilangnya lama teman-teman. Nah, kita pindahin lagi nih. Nah, lama kan. Untuk selanjutnya yang tidak ada di STB ini itu dia tidak ada pengaturan untuk mengatur chroma, transparansi, kontras, dan brightness. Gunanya apa sih teman-teman kalau misalkan ada pengaturan itu? Jadi kalau misalkan TV kalian gambarnya itu kurang terang atau kurang gelap, atau misalkan kurang warnanya itu kurang menonjol, kalau misalkan pengaturannya itu ada, kita bisa ngakalin teman-teman TV kita biar lebih bagus lagi gambarnya. Kalau untuk STB Matrix sih biasanya dia ada chipset Goxin, chipset Sunplus, seingat Rizky kayaknya ada teman-teman. Kalau untuk chipset M-Star yang terbaru ini kemungkinan besar nggak ada, soalnya tadi udah Rizky coba-coba cari nggak ada. Rizky juga udah coba di TV Cina, gambarnya itu dia sedikit flat teman-teman. Nah seperti gini nih, agak flat. Cuman berhubung Rizky nyobanya ini di TV LG atau TV bermerek, gambarnya itu agak bagus. Kalau untuk TV Cina sih tadi Rizky udah coba, gambarnya itu kolornya kurang gede. Overall sih teman-teman, STB ini recommended buat dibeli. Kenapa? Karena fungsi dasar untuk sebuah STB ini itu dia udah mendukung. Untuk aplikasi yang didukung oleh STB ini Rizky sih jujur kurang begitu tahu. Cuman kalau untuk YouTube Rizky yakin sih bisa teman-teman YouTube. Kalau untuk TikTok dan yang lainnya Rizky kurang begitu tahu, karena di boxnya juga nggak ada sebenarnya mana.
nggak ada tulisan YouTube, nggak ada tulisan TikTok. Biasanya kalau yang lain sih ada, STB HDTV yang lain juga biasanya ada teman-teman. Kalau ini aplikasi yang didukung itu nggak ada, tapi kalau untuk YouTube sih Rizky yakin ada. Dan ini juga berhubung Rizky nggak punya dongle-nya, alhasil Rizky nggak bisa nunjukin aplikasi aja yang didukung oleh STB ini. Alasan STB ini itu nggak bisa nangkep di negara Indonesia, kemungkinan besar sih karena STB ini tuh dia STB dari luar negeri kali, dibeli terus dibawa ke Indonesia, alhasil dia nggak ngedukung negara Indonesia. Cuman gampang sih teman-teman ngatasinnya, tinggal kalian rubah aja negaranya ke negara bawaan STB-nya, atau ke negara Cina, Singapura, atau Thai yang tadi seperti udah Rizky bilang. Masih bisa diakalin lah, masih bisa nangkep sinyal di negara Indonesia. Dan itu dia teman-teman video kali ini, semoga menambah wawasan ke kalian. Seperti biasa jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga teman-teman buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye bye.